Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan terlebih-lebih nikmat umur yang panjang. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman Islamiyah. Baiklah, saya Muhammad Ihsan, NIM 2521122, ingin menjelaskan apa ya konsep-konsep dasar database. Apa itu database? Database terdiri dari dua kata. Yang pertama data dan yang kedua base. Data berarti sebuah informasi fakta berupa angka, huruf, dan lainnya. Base artinya itu grup atau markas. Secara keseluruhan kita ambil bisa kita simpulkan sekumpulan kata, yaitu sekumpulan data berupa file atau tabel atau arsip yang paling berhubungan yang disimpan secara bersama dalam media penyimpanan elektronis. Nah, kenapa dibilang dengan elektronis? Karena data itu dibuat dari komputer. Dalam database terdapat beberapa hal, yaitu nama database, yang kedua tabel, yang ketiga field atau isi dari data, serta tipe data dari field seperti string, integer, chart, dan lain-lainnya. Database dapat diibaratkan sebuah lemari yang dapat menyimpan dokumen-dokumen atau data. Kita contohkan yaitu sebuah data sekolah. Jika sekolah mempunyai sebuah penyimpanan lemari untuk menyimpan data-data, maka data apa saja yang disimpan? Yang pasti semua data yang menyangkut sekolah, seperti data siswa, guru, kelas, pegawai, dan lain-lain. Database dibuat melalui sebuah perantara komputer, yaitu melalui software. Fungsi database berfungsi untuk mempermudah kita untuk mengakses, menyimpan data, mengelola data, serta mengupdate data. Selanjutnya, sistem apa saja sih yang menggunakan basis data? Setiap sistem pasti memakai database. Next, pentingnya database. Setiap pembuatan aplikasi atau sistem itu tergantung dari datanya. Hal yang harus pertama dibuat adalah itu datanya. Intinya itu adalah datanya. Dan jika kita lihat 90% orang-orang sudah memakai smartphone, dan hampir semuanya mereka memiliki sosial media seperti Facebook, Instagram. Dari semua aplikasi tersebut, semuanya memiliki website database. Kita ambil contoh seperti Instagram. Kita memasuki data diri atau pendaftaran atau pembuatan akun Instagram, seperti pembuatan username, kata sandi, atau password, email, alamat, dan lain-lain. Dan secara tidak langsung kita sudah menginputkan data atau menginputkan diri kita ke dalam Instagram tersebut. Selanjutnya adalah apa itu sistem basis data? Sistem basis data adalah sebuah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data suatu instansi tertentu yang memiliki komponen-komponen, yaitu komponen-komponennya yaitu terdiri dari user atau pengguna, kedua itu database management system, yang ketiga itu perangkat keras atau hardware,
Yang ketiga itu basis datanya, dan yang kelima itu yaitu sistem operasi yang terdiri dari seperti software. Kemudian itu apa itu DBMS atau Database Management System? Dengan kata lain, DBMS atau Database Management System adalah sebuah perantara visual yang dapat membantu pengguna untuk membaca, memperbarui, mengorganisir, dan menghapus data yang tersimpan di dalam database. Adapun kemampuan umum Database Management System atau DBMS, yang pertama yaitu membuat dan memelihara suatu basis data. Yang kedua yaitu menampilkan dan menderetkan record berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dan yang ketiga, melakukan suatu query atau menyortir, membuat perhitungan filter dan lain-lain. Yang keempat itu menampilkan susunan custom pada layar yang digunakan untuk memeriksa dan memutarkan data. Dan yang terakhir itu kemampuan umumnya mencetak laporan berupa daftar. Dan adapun juga kelebihan dari database management system ini, yang pertama itu meningkatkan kualitas data sharing atau meningkatkan kualitas data yang dibagi. Yang kedua itu meningkatkan definisi kolaborasi karena dapat digunakan bersama-sama. Dan yang terakhir itu mempermudah pengambilan keputusan. Kekurangan DBMS ini yang pertama itu cuma masalah pembayaran atau biaya operasional. Dan yang kedua itu cuma pengupdatean sistem. Kemudian apa saja sih produk dari database management system? Ada yang paling mahal yaitu Oracle atau paling bagus itu dipakai oleh dari seperti Oracle itu dipakai oleh pabrik-pabrik atau yang butuh penguraian basis data besar. Selanjutnya itu konsep-konsep dasar, normalisasi, dan ERD. Menurut saya yang pertama itu normalisasi. Menurut saya apa itu normalisasi? Normalisasi adalah intinya itu sebuah aturan yang harus kita penuhi supaya database tersebut normal dan standar. Tujuan normalisasi itu ada 3. Yang pertama itu minimalisi redundansi atau yang disebut pengulangan data. Yang kedua itu memudahkan identifikasi data. Dan yang ketiga itu mencegah terjadinya anomali. Apa sih anomali itu? Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Keuntungan dari normalisasi itu ada 3 juga. Yang pertama itu safe storage, yaitu meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua itu minimalis inconsistence atau yang artinya itu meminimalkan resiko inkonsistensi data pada basis data. Yang ketiga itu maximize stability, yang artinya memaksimalkan stabilitas struktur data. Tahapan normalisasi itu ada 7. Yang pertama itu bentuk tidak normal. Kemudian itu bentuk normal yang pertama. Yang kemudian itu bentuk normal yang kedua. Kemudian bentuk normal ketiga atau 3NF. Dan yang kelima itu tahapan yang kelima itu untuk Boyce-Codd atau BCNF. Tahapan yang keenam itu bentuk normal keempat atau 4NF. Dan yang terakhir itu bentuk normal ke-5 atau 5NF. Selanjutnya itu pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD itu artinya itu
jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dari sistem secara abstrak. Diagram yang berisi komponen entitas dan atributnya yang saling berrealisasi. Tujuan RD atau Entity Relationship Diagram itu yaitu tujuan intinya itu salah satu alat untuk perancangan dalam basis data. Yang tujuan inti yang kedua itu menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang punya hubungan relasi. Adapun simbol-simbol RD, yang pertama itu simbol persegi panjang atau entitas, yaitu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik dengan objek lainnya. Contohnya itu ada proyek, penjualan, kendaraan, peralatan, obat, pasien, mahasiswa, dosen, dan pegawai, dan lain-lain. Yang kedua itu simbol RD itu bentuk ketupat atau relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entiti dengan entiti lainnya. Contohnya yaitu dari kata memiliki, membuat, menyerahkan, membeli, mengambil, menjual, dan banyak lagi kata dari simbol dari relationship. Simbol yang ketiga itu yaitu lingkaran, yang disebut itu atribut, yang artinya itu karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Contohnya seperti dari entitas mahasiswa seperti name, nama, alamat, nomor telepon, dan jurusan. Selanjutnya yaitu konsep dasar dari SQL. Apa itu SQL atau Standard Query Language? SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengubah, dan mengolah data yang berbasis relasional atau yang berhubungan. Ada 3 jenis perintah dasar dari SQL. Yang pertama yaitu Data Definition Language, yaitu perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti membuat tabel database baru, mengubah dataset, dan menghapus data. Selanjutnya perintah dasar dari DDL, yaitu ada 5 perintah. Pertama itu perintah create, yaitu untuk membuat tabel baru di dalam sebuah database. Tak cuma untuk tabel baru, tapi juga database maupun kolom baru. Kamu bisa membuat sebuah query dengan contoh create database nama underscore database. Kemudian ada perintah alter yang biasa digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada, seperti nama tabel, penambahan kolom, perubahan maupun penghapusan kolom, serta menambahkan atribut lainnya. Lalu ada perintah rename, yaitu dapat kamu gunakan untuk mengubah sebuah nama di dalam tabel atau kolom. Bila kamu menggunakan perintah ini, maka query-nya menjadi rename tabel, nama underscore tabel, underscore lama to nama, underscore tabel, underscore baru. Selanjutnya itu perintah drop, yaitu bisa kamu gunakan dalam menghapus baik berupa database, tabel, atau kolom hingga indeks. Terakhir itu perintah show. Perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel. Perintah dasar yang kedua dari SQL atau yaitu Data Manipulation Language atau yang disebut dengan DML. DML dapat ada perintah dasar dari DML itu, yaitu yang pertama itu dari DML Data Manipulation Language itu ada 4 perintah dasar. Yang pertama itu perintah insert. Perintah insert kamu bisa memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Kemudian itu perintah select, yang bisa kamu gunakan untuk memanipulasi data dengan tujuan menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Ada pula lagi itu perintah update.
yang dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya, jika ada kesalahan ketika kamu memasukkan sebuah record, kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa memperbaiki menggunakan perintah ini. Yang terakhir dari perintah yang terakhir itu perintah delete yang bisa digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Terakhir itu adalah data control language atau disebut DCL. Perintah SQL ini digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh user, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun data tabel maupun file yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin dapat bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama data-data penting atau data-data inti yang perlu dirahasiakan. Berdasarkan perintah dasarnya di SQL itu terbagi ada dua perintah dasar. Yang pertama yaitu perintah grant. Perintah ini biasanya digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Itu pemberian hak akses ini dapat bisa dibatasi atau diatur. Yang kedua itu perintah revoke. Kebalikan dari grant, revoke terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya. Maka dari itu fungsi SQL yang pertama itu mengakses atau mengubah database, yang kedua menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan, yang ketiga menghapus data pada database, yang keempat membuat sebuah prosedur baru, yang kelima atau yang terakhir itu mengatur hak akses dalam tabel. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya fungsi SQL itu sebagai sebuah bahasa khusus yang digunakan ketika membuat maupun mengolah database dalam sebuah website. Maka demikianlah itu dari penjelasan saya. Saya Muhammad Ihsan. Mohon dan kurang tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.